Hadis yang ke 1328. Ya, ini sudah mendekati akhir-akhir kitab Subulus Salam di jilid yang keempat ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayu'tiqahu, rawahu Muslim. Ini luar biasa ini. Jadi hadis ini sebetulnya terkait dengan birrul walidain. Ya, terkait dengan jangan sampai kita sekali-kali sedetik pun, sekecil pun, ya, cara bahasanya Roma Irama, secuil pun, ya, dari jasa-jasa kedua orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua mertua kita, orang tua guru-guru kita, orang tua yang kita tuakan, yang berjasa kepada kita. Ya, itu. Cuman karena kenapa ini dimasukkan di bab tentang memerdekakan budak? Karena di sini ada yang terakhir tadi, illa ayyajidahu mamlukan fayu'tiqahu. Jadi yang karena ini kalau dimaknai begini, la yajzi waladun, la yajzi, orang nyukupi, ya, tidak seimbang, ya. Cara bahasanya Bojonegoro Pak Edi, gak nutut, ya, gak nutut. Sapa waladun, seorang anak, walidahu, terhadap jasa-jasa orang tuanya. Ya. Illa ayyajidahu mamlukan fayu'tiqahu, kecuali andaikan orang tua kita seorang budak lalu kemudian anaknya memerdekakannya, itu baru sedikit mengimbangi jasa orang tua. Kita bebaskan dari perbudakan, kita beli walaupun harganya mahal, kita tebus, kita merdekakan. Dan itu rasanya nggak mungkin, ya. Oleh karena itu di sini intinya adalah yang pertama, kita ingat jasa-jasa orang tua kita. Insya Allah. Ya, betapa berapa liter air susu ibu kita yang sudah kita konsumsi. Berapa lama kita menyusahkan ibu kita, orang tua kita. Berapa juta, berapa miliar harta ayah kita yang memberi nafkah kepada kita, ya. Belum lagi doa-doa mereka, ketulusan hati mereka, ya. Panjenengan yang sudah menjadi orang tua tentu merasakan tengah malam, di tengah lelapnya tidur panjenengan, tiba-tiba bayinya nangis, ngompol, ngising dan sebagainya, ya. Tidak akan bisa. Maka dari itu satu-satunya, ya, azab yang didahulukan oleh Allah sejak di dunia itu berani kepada kedua orang tua. Satu-satunya yang dikatakan tidak berterima kasih kepada sesama manusia, termasuk mengkufuri nikmat Allah setelah kita mengkufuri nikmat Allah, adalah mengkufuri, mengingkari nikmat dari orang tua kita. Maka dari itu terutama ibu kita, ya, mungkin panjenengan sering, ya, merasa benar gitu sama orang tua kita. Walaupun kita merasa benar, jangan sampai kita membantah orang tua kita. Ya, kemudian apalagi sampai gegeran dan sebagainya. Cepat atau lambat, ya, pasti akan ada azabnya sejak di dunia. Ya. Oleh karena itu ada kewajiban kita berdoa kepada orang tua kita. Ngapunten kita sering waktu kecil itu, ya, karena sesuai dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita tidak tercapai, dituturi orang tua gitu, kadang kita mangkel, ya. Itu yang merusak kehidupan kita, ya. Itu yang mengurangi keberkahan hidup kita, zaman sekarang, ya. Jangankan orang tua yang masih hidup, yang sudah meninggal pun, ya, monggo diingat-ingat
kita pernah salah apa dengan orang tua kita. Karena kita belum pernah memerdekakan orang tua kita. Belum pernah kita membebaskan orang tua kita dari perbudakan. Karena memang tidak ada perbudakan secara syar'i. Itu jamaah sekalian. La yajzi waladun walidahu. Tidak akan mampu mengimbangi jasa-jasa orang tua terhadap apa yang akan kita berikan kepada mereka. Terhadap kebaikan-kebaikan mereka kepada kita. Ya, itu jamaah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ihsan berbuat baik, birrul walidain, jamaah sekalian dan pemirsa, ya. Itu grade yang kedua setelah kita diperintahkan Allah untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Lalu grade yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali meremehkan jasa-jasa orang tua kita. Kadang-kadang apalagi anaknya banyak gitu ya, satu sama lain merasa kurang mendapat kasih sayang misalnya. Lebih baik perbanyak husnudzon kepada orang tua kita. Oke? Lebih baik kita perbanyak doa kepada orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Baca setiap saat, setiap waktu, minimal setiap habis sholat kita. Ya, ayo kita mau balas apa dengan orang tua kita? Ya, kita sejak kecil belum pernah ngasih apa-apa dengan orang tua kita kecuali doa. Ya. Misalnya panjenengan sudah dapat gaji banyak, lalu sebagian diberikan orang tua, belum tentu cukup untuk orang tua kita dengan jasa-jasa mereka. Ya, selain doa. Itu jamaah sekalian. Loh, itu pun nanti ketika orang tua kita tiada, masih banyak anak-anak kita itu yang lupa dengan jasa-jasanya, lebih mengedepankan rebutan warisannya. Ya, rebutan peninggalannya kadang-kadang malah do tukaran sampai dulure dhewe. Gak akur karo sedulur. Naudzubillah semua naudzubillah. Dan panjenengan Bapak Ibu yang ngalah kepada saudara kita, mungkin yang namanya orang banyak ya, pasti ada jenenge cara ayam ndok itu kan walaupun sak petarangan itu kan tidak sama ya, bahkan ada yang kopior, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang warnanya beda, ono sing coklat, ono sing puyeh ya, itu ada seperti itu. Anak pun demikian, macam-macam karakternya. Sehingga kalau ada saudara kita yang mungkin ya botamak, borakus, apalah wallahu alam, kemudian kita ngalah, insya Allah rezeki kita akan lebih melimpah daripada direwangi tukaran ambil dulure dhewe. Itu seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini di satu sisi mengajak kita untuk birrul walidain, ingat jasa-jasa orang tua kita. Jangan ada pernah ya, ada itu tidak jauh dengan saya. Ya, ya Allah, aku gak pernah diperhatikan sama ayahku. Dulurku di pondok no kabeh, di sekolah no kabeh, aku dhewe sing gak ngene. Itu ada yang seperti itu. Ingat bahwa jasa orang tua tidak seperti itu saja. Ya, pasti ada sesuatu yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Ya, itu sehingga ini satu menggambarkan kepada kita agar mengakui jasa-jasa orang tua kita. Jangan pernah kita ingkari kebaikan-kebaikan orang tua terhadap kita. Yang kedua, jamaah sekalian, wajib bagi kita ketika ada orang yang kita tuakan, khususnya orang tua kita, yang mungkin ada satu hal yang membuat mereka terintimidasi, tertindas, dizolimi orang, termarginalkan, ya, kita wajib berusaha untuk membebaskan mereka, membebaskan, mengentaskan mereka. Ya, termasuk mungkin orang tua yang jauh di bawah kecukupan gitu, anaknya sudah dewasa, sudah bekerja, sisihkan
untuk memberikan kepada orang tuanya. Seperti itu. Ya, sekalian rahimakumullah. Baik, ini hadis yang terakhir di bab ini ya, yang kita kaji. Nanti kita akan membahas tentang bab apa itu budak. Budak itu macam-macam Bapak Ibu. Ada budak mudabbar, ada budak mukatab, ada ummul walad. Ya. Budak mudabbar, budak mukatab dan budak ummul walad. Oke. Tapi karena sifatnya ngaji kita ini sidik pokoknya munggah ngentik ya, sebentar-sebentar, mudah-mudahan lancar, barokah, istiqomah. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Intinya untuk sebelum kita bahas di pertemuan berikutnya, jadi ada macam-macam budak ya dalam konteks masa itu. Kalau sekarang tidak ada, tapi ini sekedar hukum yang tentu tidak ada salahnya kita ketahui bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Wa li masyaikhina wa li muallimina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, orang tua kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Kami tidak mampu membalas jasa mereka ya Allah selain doa. Terimalah doa kami untuk mereka ya Allah yang masih hidup bersama kami, panjangkan umur mereka, sehatkan jiwa raga mereka, sembuhkan segala sakit mereka. Andaikan mereka sedang sakit ya Allah. Dan mereka yang sudah berada di alam barzah ya Allah, Engkau lapangkan alam kuburnya, Engkau lipat gandakan pahalanya. Engkau terima amal-amalnya ya Allah, Engkau jadikan alam kuburnya bagian dari nikmat surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini hidup yang bermakna, hidup yang mulia, hidup yang bermanfaat untuk sesama, hidup yang barokah ya Allah, dan juga barokah dalam rezeki kami, rezeki yang melimpah yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqomah, bisa berziarah ke Makkah Madinah, haji umrah ya Allah, membina rumah tangga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan putra putri kami, generasi yang solih solihah, ahli Al-Quran dan Sunnah, ahli ukhuwah, ahli syafa'ah, ahli hidayah, dan mudah-mudahan meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.